Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan berkumpul dalam kebaikan. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Ananda Eka Delima Putri dengan NIM 312510210. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kultum yang berjudul Meneladani Akhlak Rasulullah SAW di era digital. Rasulullah SAW adalah manusia dengan akhlak paling mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa innaka la'ala hulukin azim." Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, "Kana hulukuhul Quran." Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa setiap perilaku Rasulullah SAW mencerminkan nilai-nilai wahyu, kejujuran, kesantunan, amanah, kasih sayang, dan kelembutan. Tantangan akhlak di era digital. Kita hidup di era digital, sebuah zaman yang menawarkan kemudahan sekaligus menjerat kita ke dalam tantangan moral baru. Media sosial dan teknologi telah menjadi medan ujian bagi keimanan dan akhlak kita. Beberapa tantangan akhlak di era digital yang perlu kita waspadai antara lain, yang pertama, hoax dan fitnah, penyebaran informasi palsu yang jauh dari sifat jujur Rasulullah SAW. Yang kedua, ujaran kebencian atau cyberbullying, komentar dan perundungan digital yang melukai hati bertentangan dengan sifat Nabi yang santun dan tidak suka menyakiti. Yang ketiga, pamer atau ria di media sosial, dorongan untuk memamerkan amal, harta, atau kebaikan demi pujian manusia yang berpotensi merusak keikhlasan. Dan yang keempat, etika berkomunikasi dan distraksi teknologi, kehilangan adab dalam berinteraksi online dan hilangnya fokus dan tanggung jawab utama karena kecanduan gawai. Solusi tantangan akhlak di era digital dapat dianalisis dan diintegrasikan berdasarkan teladan Rasulullah SAW dengan cara berikut. Yang pertama, Rasulullah SAW itu jujur, verifikasi informasi. Karena Rasulullah dikenal sangat jujur dan terpercaya, kita dianjurkan untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Ini mencegah penyebaran hoaks yang merusak kepercayaan dan menimbulkan konflik sosial. Yang kedua, Rasulullah SAW itu santun, menjaga komentar sosial. Akhlak santun beliau mengajarkan kita untuk berbahasa baik, menghormati orang lain, dan tidak menyebarkan ujaran kebencian atau kata-kata kasar di media sosial, agar hubungan sosial kita itu tetap harmoni dan damai. Yang ketiga, Rasulullah SAW itu amanah, etika penggunaan privasi. Nabi selalu menjaga kepercayaan dan amanah. Maka dalam era digital penting untuk menjaga privasi diri sendiri dan orang lain, tidak menyebarkan data pribadi tanpa izin, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Yang keempat, Rasulullah SAW tidak suka menyakiti. Hindari perundungan digital. Nabi tidak pernah menyakiti orang lain, sehingga kita diperintahkan untuk menghindari segala bentuk bullying, cyberbullying yang bisa menyakiti perasaan dan mental seorang. Kesimpulannya, hadirin sekalian, teladan akhlak Rasulullah SAW sangat relevan untuk menyelesaikan berbagai masalah akhlak di era digital. Beliau mengajarkan kejujuran, cegah hoaks, kesantunan, jaga komentar, amanah, jaga privasi, tidak menyakiti, jauhi cyberbullying, keikhlasan, hindari ria digital. Mari jadikan smartphone, media sosial, dan teknologi sebagai kebaikan. Saring sebelum sharing, berkata sebelum mengetik, dan jadikan Rasulullah SAW sebagai kompas akhlak digital kita.
Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan nyata maupun dunia digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.